Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya masih bersama dengan Pandana Baban. Jadi, Opung, tadi kita berhenti bahwa Anda mengatakan bahwa orang yang mempersepsikan hubungan, terjadi kerenggangan hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sesat. Itu sesat yang disengaja atau tidak disengaja untuk kepentingan tertentu menurut Opung? Dua-dua. Kenapa dua-duanya? Ada yang memang karena kurang pengertian, pemahaman, tidak mendapat informasi. Ada memang beritikat menyesatkan. Biar publik, biar publik bingung. Biar kredibilitasnya siapa turun, jatuh, Ganjar. Biar ininya lebih Prabowo gitu loh. Tetapi kalau orang yang memahami siapa Jokowi dan kemudian juga memahami bagaimana partai PDI Perjuangan dengan soliditasnya, ya, itu akan bisa menepis isu itu, ya. Sebab begini ya, PDI Perjuangan ini yang saya ikut mendirikan, ya. Saya juga tahun 93 ketua tim suksesnya Megawati dalam kongres luar biasa di Sukolilo. Saya pimpinannya waktu itu, memperjuangkan Megawati jadi ketua umum. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan, gitu loh. Dan harus diakui, ya maaf, ada beberapa coba dari partai kita mau pecah, keluar, nggak lama umurnya. Lihat dulu waktu si Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi bikin sama Roy Bebeyanes. Tapi beda, Golkar itu anaknya banyak. Lahirlah namanya Gerindra, lahirlah namanya Nasdem, lahirlah namanya Hanura, lahirlah ini gitu. P3 juga begitu. Ada PKB, ada Partai Umat, ada partai ini. PDI enggak. Jadi soliditas daripada di PDI dan kematangan kedewasaan berdemokrasi itu tinggi. Sama dengan waktu nggak ada perpecahan yang begitu gawat, begitu puan dengan siapa? Ganjar nggak ada. Ya? Dan setelah kemudian selesai, kata Ibu Mega, semua tegak lurus, gitu. Nggak ada sempalan-sempalan. Artinya ini aku bukan berteori, ini fakta, ya. Gitu loh. Opung, ada informasi bahwa, saya ingin konfirmasi ke Opung, benarkah pernah ada satu kesempatan Pak Jokowi mengatakan kepada Opung bahwa, dan menyebutkan nama Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan meneruskannya? Pernah ada momen itu? Bukan pernah lagi, komplotan. Dalam arti? Dalam arti 2 tahun yang lalu sudah menjadi diskusi kita berdua. 2 tahun lalu itu berarti 2021. Udah diskusi kita panjang. Kita itu... aku dengan dia, gimana ini. Dengan Pak Jokowi? Iya. Karena kulihat dia bukan lagi keinginan, obsesi dia Ganjar. Bagaimana menggambarkan itu? Artinya dia tidak melihat calon lain. Gitu loh. Dia melihat, cara dia meyakinkan saya untuk Ganjar itu, kulihat di situ aku dapat kesan Ganjar yang dia ingin. Kenapa menurut Pak Jokowi sosok Ganjar Pranowo? Jadi yang cocok, yang punya kemampuan, yang bisa meneruskan dia punya ide-idenya dan sebagainya. Dan intensitas mereka berhubungan itu karena dia di Solo, siapa di Semarang. Sebenarnya saya sendiri hampir sering komunikasi intensitas mereka yang tidak tahu publik, yang tidak tahu media atau pers gitu loh. Jadi hubungan batin, hubungan intensitas diskusi dan sebagainya antara mereka berdua itu sudah terbina panjang gitu loh. Jadi kemudian Ganjar yang kemudian artinya dia ikut membesarkan lah, dia dalam pengambilan keputusan dia juga memberikan pendapat yang sangat terakhir dan objektif kepada Ibu Mega. Di satu pihak, Mega sendiri pada waktu, saya masih ingat itu prosesnya, kemudian memilih Ganjar menjadi gubernur, dengan kemudian dalam keterbatasan, apalagi selama ini ada tradisi yang memimpin Jawa Tengah itu adalah pensiun Pangkostrat lah, Pangdam lah, Pangkowilhan lah. Sipil, ya? Iya, ini udah sipil. Nah, keberanian
Mbak Mega mengambil keputusan Ganjar itu, dan kemudian memang dia tempatkan, ditugaskan oleh bapaknya almarhum Taufik Kimas sama ibu Puan nge-backup, Puan yang turun ke lapangan, Puan yang menjaga, gitu loh. Ini konteks waktu pilkada waktu Jawa gubernur, Tengah, ya? Gitu loh. Jadi udah ada histori, gitu loh. Sebenarnya bagaimana proses? Saya tahu ceritanya sangat panjang, tapi mungkin Opung bisa menggambarkan kepada kami, mungkin kepada mereka yang Opung kategorikan sebagai orang yang sesat karena mempersepsikan dari permukaan, bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan sehingga bulat PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Satu, ada beberapa pertanyaan Opung. Satu, apakah benar ketika itu, karena ada narasi juga saya ingin mengkonfirmasi, PDIP panik karena elektabilitas Ganjar Pranowo mulai menurun pasca kontroversi U20. Yang kedua adalah ada juga yang menarasikan spekulasi di publik Opung bahwa Ganjar Pranowo diminta menandatangani 10 poin yang mengikat dirinya ketika menjadi presiden. Itu benar atau tidak? Aku bisa mengatakan itu totali bohong, ilusi, dan itu bukan gaya PDI. Nggak ada itu. Teken-teken perjanjian, nggak ada itu. Jadi di batu tulis itu tidak ada adegan menandatangani sesuatu? Dramatisasi itu. Gitu. Untuk apa mendramatisasi itu? Tanyalah orang itu yang dramatisasi. Nggak, buat orang tahu yang intern, ketawa. Wah, hebat juga ya. Karangan-karangan itu. Nggak ada itu. Bikin perjanjian ini, teken ini, maka tersandralah, gitu loh. Dan itu tidak ada terjadi di PDI Perjuangan. Opung bisa menjamin itu, memastikan itu? 100% menjamin. Ini partai-partai yang saya ikut juga mendirikan, gitu loh. Bukan partai main-main. Kehadiran itu bukan sekedar anggota atau apa. Ya enggak lah. Berdarah-darah sama partai ini, gitu loh. Ya kan? Jadi, maka kemudian kalau orang bikin mengarang satu cerita, terus lihat, yang tak masuk di akal ini. Orang yang mengerti karakter Pak PDI Perjuangan nggak begitu. Oke. Pertanyaan saya tadi yang pertama, Opung, bahwa waktu atau timing pendeklarasian Ganjar Pranowo itu karena PDIP panik, itu benar atau tidak? Enggak, apa yang panik. Jadi kalau saya meminjam gimana ya, Anies sudah dideklarasikan, Prabowo sudah dideklarasikan di PDI. Belum dideklarasikan aja sudah dapat berapa suara Ganjar, gitu loh. Belum diapakan resmi. Untuk Ganjar sendiri sudah ini. Terus tadi apa pertanyaanmu tadi? Pertanyaan yang terakhir tadi? Yang kedua, apa benar? Tadi Opung sudah jawab soal 10 poin yang beredar, karena di kalangan wartawan juga begitu katanya. Ganjar Pranowo diminta untuk menandatangani 10 poin sebagai bagian dari komitmen. Dan itu bukan budayanya PDI Perjuangan. Itu kalau tahu bikin komitmen begitu, itu menjadi cemoohan karena berarti tidak percaya. Harus diikat dengan gitu. Loh, kader sendiri, apa-apa sendiri. Artinya tidak pernah ada budaya-budaya begitu. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Saya ditugaskan megang Sumatera Utara. Saya bikin perjanjian. Ya. Harus ini, harus itu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Atau kemudian siapa kita usung jadi calon. Opung pernah tanya ke Bu Mega setelah itu beredar, kan Opung juga pasti mendapat informasi itu karena beredar luas. Ngapain aku tanya Mega pasti ketawain gua. Aduh, di mana aja kau pandai selama ini, gitu ya. Dan itu bukan kebiasaan, bukan satu karakter daripada cara begitu. Sama itu yang tadi terpotong cerita. Prabowo ketua umum partai, Ganjar anggota partai, petugas partai, maka derajatnya lebih rendah daripada ini. Itu kan tersesat. Karena ketua umum partai seperti Megawati juga petugas partai. Logikanya dari? Memang dia petugas partai, nggak ada logikanya. Memang petugas partai. Karena setiap pengambilan keputusan partai. Dan Mega bangga itu di dalam satu forum. Saya juga sebagai ketua umum adalah petugas partai. Panda, kau ketua DPD Sumatera Utara, kau petugas partai. Cuma wilayahku lebih luas. Se-Nusantara, kau se-Sumatera Utara. Jadi cerita petugas partai itu sudah puluhan tahun sama kita.
Itu jadi kalau orang-orang PDI tahu itu petugas partai itu udah nangkap. Tiba-tiba ada membuat petugas partai seperti petugas satpam, ya, cleaning service gitu loh, lebih rendah daripada ini. Konyol gitu loh. Artinya ketahuan kali tidak ngerti. Ya, kemudian dibandingkan lagi, makin tersesat gitu loh. Gitu. Ini penting untuk saya tanyakan kepada Opung karena lagi-lagi tidak semua orang punya kesempatan untuk berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan mengenali karakter beliau. Ada spekulasi, Opung, karena kita tidak bisa membuktikan bahwa ada godaan-godaan untuk bisa menarik dalam tanda petik keberpihakan Pak Jokowi terhadap sosok baca pres lain selain Ganjar Pranowo dengan menawari kekuasaan kepada lingkungan keluarga Presiden Jokowi. Ada yang menyebut bahwa uji materi usia capres dan cawapres mengenai usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi saat ini adalah untuk Gibran Raka Buming Raka. Saya sempat menanya langsung kepada Mas Gibran ke Solo dan jawabannya ia tidak tertarik. Tetapi apakah Opung juga mendengar ada informasi itu atau ada versi lain mengenai itu? Aduh, ya gimana ya, kita selektif lah. Yang kayak spekulasi-spekulasi begitu bukan proporsinya untuk kita bahas itu gitu loh. Sama aja dulu ada yang si Denny Indrayana itu. MK akan memutuskan tertutup. Maka itulah jadi alasan nanti menunda pemilu gitu ya. Udah terbuka di mana dia? Tapi sempat ribut orang dibikinnya. Sempat heboh dibikinnya. Dan waktu itu memang saya agak marah waktu kemudian si Budi dari Projo itu akan seperti tadi MK, maka kemudian saya akan mengusulkan Gibran jadi jadi wakil presiden gitu kan. Makin kasihan gitu, makin tersesat gitu loh. Tapi ya masuk di akal karena kekurang pengetahuan, ya kan, kekurang wawasan. Ya. Dan dibikinlah cerita-cerita yang mengharukan gitu loh. Padahal tak kenyataannya gak begitu. Itu aja. Pak Jokowi sendiri bagaimana pandangannya? Tentu Pak Jokowi mengikuti berbagai dinamika dan narasi-narasi yang memenuhi ruang publik kita. Pak Jokowi itu sudah settle dalam arti kata dia udah punya karakter, udah punya kepribadian yang kuat. Dia tidak mudah lagi terombang-ambing dan dia sudah teruji. Dan dia sudah pernah sekian atau dipojokin, pelangak-pelongok lah, PKI lah, ibunya PKI, apa yang paling hina itu sudah diapakan ke dia, udah ditempa dia gitu loh. Dan dia kemudian dengan senyum dan kemudian tanpa beban dia keluar dari segala fitnah, kesulitan dan apa itu. Wah, itu udah bani hitam QQ tuh. Waduh, kita sendiri perlu belajar sama dia. Iya, bukan main gitu loh. Nah, tapi di other side kita harus akui juga selama sejarah perpolitikan belum pernah presiden mengalami seperti pengalaman dia. Banyak ketua-ketua partai menyerahkan dirinya kepada dia. Tergantung Bapak Presiden. Kata Prabowo, kalau Bapak Presiden izinkan saya maju, saya maju. Tergantung Bapak Presiden, kata Erlangga. Yang lain-lain juga mengatakan itu. Itu nggak pernah dialami Soeharto, nggak pernah dialami Soekarno, nggak pernah dialami presiden setelah itu. Gitu. Apa jadi besar kepala Jokowi atau kemudian gerasa gerusu? Enggak juga. Mau suka-suka hatinya? Enggak juga. Paling dia canda-candai waktu ulang tahun. Itu Golkar. Mana Luhut kenapa nggak baju kuning? Kau batu baramu Rizal udah apa? Paling gitu-gituin sama dia. Hati-hati milih pilot, ya kan? Jangan ini. Dia nggak ada beban, nggak ada komplikasi. Apalah, cantik lah itu mainnya itu gitu loh. Itu yang saya bilang tadi ban hitam QQ gitu. Jadi ini adalah sosok yang matang di dunia. Iya dong, sangat matang dulu. 2 periode, iya kan? Yang dilawan gak main-main, iya kan? Yang dilawan boys bukan orang sembarang gitu loh. Jadi dalam hal ini
Artinya kita nggak usah banyak berteori-teori atau berkomentar segala macam. Kita bisa melihat apa dalam bukti kenyataan. Gitu loh. Opung, tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu kan sangat tinggi. Ya. Bahkan beberapa survei menyebut dari rata-rata 78 sampai 82%. Banyak pihak yang menurut para analis politik berharap mendapat efek elektoral dari seorang Presiden Jokowi. Itu yang menjadi alasan kenapa ada baliho, baca pres seperti Pak Prabowo misalnya, ada baliho yang menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Bagaimana PDIP sendiri melihat peristiwa ini? Ada baca pres lain baca pres PDIP yang juga saya tidak tahu apakah mengesankan atau dikesankan dekat dengan Pak Jokowi. Kalau saya dapat kesempatan dekat dengan Prabowo atau dibikin jadi penasehat Prabowo, saya akan sarankan jangan bikin itu gambar Jokowi di samping baliho di samping dia. Karena menunjukkan ketidakpercayaan diri, tergantung kepada orang, harus dikarbit, di backup orang, gitu loh. Kalau aku ya kasih advice, jangan. Tapi kalau hakim menghendaki, tambah banyak bikin, gitu loh. Wah, di mana-mana lagi bikin. Begitu kuatnya, hebatnya rupanya Jokowi ini. Harus diapain dia, gitu loh. Jadi ini aku nalar aja, common sense saja, gitu loh. Di satu pihak aku lihat itu, wah ini kurang banyak ini. Kok hanya sekitar Gelora Bung Karno sama bypass ke Tanjung Priok sana, kurang rame ini. Loh kenapa kau gitu, Pan? Iya dong, ini kan pamer ketidakmampuan kepercayaan diri, harus ditopang Jokowi gitu loh. Bisa ke sana ininya. Gitu loh. Tapi kalau pendapat publik kemudian atau setidak-tidaknya sejumlah kader Gerindra mengatakan atau mencoba menarasikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat dekat? Ya pasti dekat lah. Orang dia pembantunya kok. Apa tuh? Tapi apakah itu artinya menjauhkan kedekatan Pak Jokowi atau hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo? Ya dari segi jabatannya memang jauh, satu gubernur satu menhan, ya kan. Soal kedekatan emosional. Gubernur itu lebih dekat emosional ke Mendagri gitu loh, bukan ke menhan. Nggak pas gitu loh. Nggak ada relevansi, nggak ada kaitannya untuk dibanding-bandingkan gitu loh. Jadi ini harus dilihat lebih sederhana. Artinya, tapi kalau mau dibikin ruwet, bisa bikin ruwet. Gitu. Dalam arti? Dalam arti kata, ya itu tadi, bahwa teken perjanjian. Berarti sekarang ngapain kita pilih Ganjar? Karena dia sudah dikerangkeng, sudah diinikan. Kenapa kita pilih Ganjar? Dia petugas partai. Wow. Kenapa kita inikan tuh? Jadi dibuat yang menyesatkan gitu loh, mendiskreditkan. Menurut Opung siapa yang membuat itu? Ya biasa lah, lawan politik lah, yang lawan tidak politik senang. Yang mana? Hah? Lawan politik yang mana? Lawan politik yang tidak suka Ganjar maju, yang tidak suka Ganjar menang. Nah, siapa yang mengklaim dirinya itu? Kami memang anti, itulah dia gitu loh. Gampang aja nangkapnya gitu loh. Banyak tentu yang mau bertanya, apakah kapan terakhir seorang Pandan Nababan ngobrol dengan Pak Jokowi dan mendapat jawaban setidaknya yang menjadi hari-hari ini menjadi pertanyaan publik. Bagaimana sebenarnya? Siapa sebenarnya? Kami pernah bikin judul itu, Opung. Siapa di hati Jokowi? Itu pernah. Kira-kira Opung bisa jawab nggak? Jangan dijawab dulu. Usai jeda kita dengarkan jawaban dari Pandan Nababan. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.
Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi kapan Opung bertemu Pak Jokowi dan ngobrol intens? Karena banyak sekali kesempatan. Bahkan kan tadi cerita ya, ajudan kalau dapat telepon tuh mau bertemu Opung maksimal 3 hari sudah dapat jadwalnya. Kapan terakhir ketemu? Itu dulu. Itu dulu. Ada periode yang dinikmati Prabowo dengan Jokowi sekarang, aku pernah nikmati. Jadi kalaupun kulihat kedekatan digambarkan sekarang Jokowi dengan Prabowo, ke sawah lah, nanam apalah, kemudian ke rumah sakit di Pikla, nah apa itu hampir sama dengan pengalamanku, gitu loh. Kalau lagi dia senang, bukan main, ajudan, jangan lewat 3 hari, Papa Anda. Pramono Anom, aduh Pan, jangan terlalu lama-lama lah, sidang kabinet tertunda. Karena aku udah alami yang itu gitu loh. Jadi kuliah dia sekarang biasa-biasa aja. Itulah gayanya Jokowi. Kalau lagi senang dia, gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian ambil. Kenapa aku berani ambil kesimpulan dia tidak ini? Moga-moga siaran kita ini dengar Jokowi. Karena dia betul-betul meyakinkan saya Ganjar. Jauh-jauh hari, jauh sebelum keputusan Ibu Mega. Bahwa dia mendukung Ganjar, bahwa dia membantu Ganjar, bahwa dia menopang Ganjar, membimbing Ganjar, memenangkan Ganjar. Gitu. Jadi ada 2 pertanyaan Opung. Satu ya, paling utama, bagaimana sebenarnya hubungan Presiden Jokowi dengan Bu Mega saat ini, sehingga kemudian ada pertanyaan besarnya. Seberapa solid PDIP memenangkan Ganjar Pranowo? Ya, sangat solid lah. Ada nggak riak-riak di PD Perjuangan yang tidak mendukung Ganjar? Kata orang dari luar ada. Yang mana lah itu? Di mana lah itu? Itu tadi yang saya sebutkan. Di Kebumen, apa di Wonogiri, apa di mana? Coba di mana? Nggak ada. Totally semua ke Ganjar. Malah sekarang yang kayak jamur relawan-relawan, yang ada juga orang-orang partai di situ. So, apa lagi? Opung nggak mau datang ke Pak Jokowi dan mau nanya langsung gitu? Gitu aja, nggak usah ketemu, udah tenaga batin kok. Jauh. Artinya begini ya, aku berdasarkan pengalaman dengan beliau, diskusi dengan beliau, kenal karakter beliau, itu dia betul-betul punya kepribadian yang kuat dan tidak gampang terombang-ambing, gitu loh. Jadi saya tidak melihat 1 milimeter pun dia dalam rangka Pilpres ya, dia ke Prabowo. Opung sangat yakin itu? Sangat yakin, sangat hakul yakin. Apa dasar saya? Pengenalan saya terhadap dia, pengalaman saya terhadap dia, gitu. Saya juga artinya beberapa kali juga terlibat dalam urusan-urusan yang sangat pribadi. Misalnya antara lain contoh waktu hubungan dia dengan JK. Artinya dia minta ke saya, Panda jembatani saya ya, komunikasi dengan JK. Itu saya lakukan. Sampai kemudian puas aku waktu kita ngomong di Bogor, udah gimana? Udah setahun lebih hubungan Pak Jokowi dengan dia bikin tangannya gini. Kami 2 sudah seperti ini. Ingat itu malam-malam itu. Sangat solid, sangat kompak ya ketika itu. Ini periode pertama ya? Iya. Waktu itu masih kuingat lagi. Pas Pampres waktu itu Andika, dia yang ngantar aku ke mobil. Kemudian ajudan waktu itu Sigit, yang Kapolri sekarang. Ingat betul aku waktu itu. Karena kami ngomong sampai malam, dia antar aku ke mobil, dia ceritain. Bagaimana kerisauan dia, bagaimana keapaan dia dalam hubungannya dengan JK. Ya, Opung ada satu hal juga yang mau saya konfirmasi pada Opung sebagai bagian dari sejarah PDI Perjuangan yang membidani lahirnya PDI Perjuangan dan membersamai seorang Megawati Soekarno Putri hingga menjadi ketua umum PDIP. Banyak, tidak sedikit yang menyebut atau yang berpandangan tepatnya Opung bahwa PDIP adalah partai yang sombong. Itu benar atau tidak? Nggak ada tuh bakat sombong. Berdasar atau tidak? Nggak berdasar. Apa yang disombongin?
Tapi kalau memang udah negatif thinking atau anti atau apa macam-macam lah, sombong lah, apalah gitu kan. Dan itu konsumsi-konsumsi yang menarik dan menarik untuk seksi untuk orang yang membenci. Loh harus ada dong amunisi membenci. Kenapa kau benci? Sombong gitu kan. Kenapa kau benci? Tinggi hati gitu. Kenapa kau benci? Wah lagunya gitu. Jadi kalau ditanya ke Opung sebagai bagian dari internal PDIP, seberapa baik sih hubungan PDIP dengan partai-partai lain? Bagus hubungannya. Tolak ukurnya? Komunikasinya jalan baik, nggak banyak dan banyak komunikasi-komunikasi yang dilakukan dan kemudian terus terang aja partai ini berterima kasih punya seorang sekjen yang brilian. Biasanya sekjen itu satu periode, dulu Cahyokumolo, Pramono Anum segala. Dan kemudian waktu tim kampanye nasional TKN, ketuanya kan si ini Erik, dia jadi menteri. Sekretarisnya si Pramono, seharusnya dia jadi menteri. Bendaranya Trenggono udah jadi menteri, seharusnya dia. Mega nggak kasih dia jadi menteri, pegang itu lagi sekjen. Karena selama kesekjenannya Hasto, partai ini betul-betul solid, kuat, lebih ini lagi, terorganisir. Dialah tangan kanannya daripada Mega gitu loh. Maka Mega nggak mau lepaskan dia, gitu loh. Belakangan ada peristiwa besar banyak yang memberi judul ya, media-media memberi judul ini era baru hubungan PDIP dengan Partai Demokrat. Pasca pertemuan Mbak Puan Maharani dengan Mas Ahaye, Opung. Kalau Opung sendiri melihat, karena Opung yang juga menjalani dan menjadi bagian banyak hal yang diceritakan oleh Opung di buku mengenai hubungan seorang Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini ada Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono yang memulai sejarah baru. Dari kacamata Opung, apa maknanya? Maknanya generasi yang baru membuat suasana lebih baru, kita harus mendukung dong, menyokong, gembira dong. Tidak mewariskan permusuhan itu. Kalau ada yang menilai bahwa itu adalah upaya PDIP menggoda Partai Demokrat untuk meninggalkan KPP? Suka-suka hati lah. Macam-macam tafsir itu, banyak kali, kurang canggih lagi tafsirnya itu. Ada lagi tafsir yang lain. Kalau begitu kok sampai menggoda, ngajak komplotan sekali, kenapa menggoda gitu loh. Tapi kita melihat adanya komunikasi ini, perasaan kebangsaan, kenusantaraan, keinian, senanglah kita. Dan aku lihat mimiknya Puan, ekspresinya dia, aku dapat konfirmasi Mega tidak menanamkan ke dia benih ketidaksukaan kepada SBY keluarganya. Plus kulihat siapa itu? Si apa? Tanpa beban. Puan, tanpa beban, ya kan? Ini dari kacamata Pandana Beban yang telah menjadi bagian dari karena gue ini, keluarga Bu Mega. Aku bukan sekeluarga aja, aku kenal Puan dari mulai anak-anak, artinya dari mulai mahasiswa, dari mulai apa tahu. Kemudian dia bagaimana dan papanya juga menitipkan ke saya. Panda, kau bantu Puan ya, kau ini Puan gitu loh. Dan dia titipkan ke beberapa teman-teman akrab dia gitu loh. Jadi begitu kuliah ekspresinya, saya senang. Kita ingin juga lebih rukun, lebih baik lagi dari generasi ke generasi ke bawah gitu loh. Ya, Opung, ini pertanyaan terakhir saya. Jadi kalau ditanya atau ada yang bertanya kepada Opung, termasuk saya mewakili pemirsa malam ini, siapa yang di hati Jokowi? Di hati siapa di hati Jokowi? Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, mana? Dalam konteks Pilpres. Kalau soal Ibu Iriana nggak ada yang memperdebatkan itu. Tetapi apakah benar yang di hati Pak Jokowi itu siapa? Ini kan masih banyak yang, kalau kata Opung tadi, sesat untuk menafsirkan berbagai hal, berbagai peristiwa yang terjadi. Kalau ditanya ke Opung, siapa yang di hati Presiden Jokowi? Ganjar Pranowo. Nggak ngarang-ngarang itu, nggak berasumsi, nggak berilusi. Itu betul-betul bukan by design, memang history, kesejarahan, ke bukti-bukti perjalanan, dan bangunan yang ditopang, ya memang Ganjar. Kenapa bukan Prabowo Subianto? Prabowo Subianto, ya pembantunya itu. Ya. Ada hal yang membuat Opung yakin kenapa bukan Prabowo Subianto? Kenapa bukan dia? Sudah lebih dulu Ganjar dideklarasikan. Dan PDI Perjuangan satu partai lagi dengan Jokowi gitu loh. Sangat tidak masuk di akal. Kemudian ada melihat Jokowi tidak
memilih, mendukung, menyokong Ganjar. Boleh ada berpikiran, berasumsi seperti itu dan sebagainya, kita cuma ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dikatakan, gitu loh. Ya doa lah, ya kan. Artinya itu betul-betul tersesat, gitu loh. Kesesatannya disengaja maupun tidak disengaja. Ada yang memang sudah senang dia, ada yang suka tersesat. Kalau nggak dicari kesesatan, gitu loh. Tapi terus terang saya kembali tegaskan bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan atau daripada Jokowi, dan dia ikut bertanggung jawab memutuskan itu bersama Mega dalam pertemuan di Batu Tulis. Jadi tidak bisa juga cuci tangan. Dia juga ikut memutuskan, gitu. Dan dia ikut juga meyakinkan, loh, Ibu Megawati. Itu aku tahu itu proses itu. Terus tiba-tiba sekarang dia ini, ya nggak masuk di akal. Baik, Opung terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sejam di obrolan malam. Ya. Sehat selalu, saya amazed sekali karena usia kita tepat 44 tahun. Iya, terima kasih. Tapi Opung sangat luar biasa masih menjawab pertanyaan saya yang banyak hal dan masih diingat semua peristiwa yang pernah Opung jalani sebagai bagian dari sejarah. Opung terima kasih, saya selalu terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, terima kasih. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.